Oke, screen dulu. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke. Oke, sekarang kita melanjutkan yang lalu ya, sambil apa namanya mereview yang lalu ya, mungkin yang sudah dijelaskan oleh Bu Nina. Kita sekarang akan membicarakan tentang kombinasi linier, mungkin yang lalu sudah ya diawali, kemudian merentang, kemudian bebas dan tidak bebas linier ya. Oke, kita awali. Nih, ini pengertian kombinasi linier ya, kombinasi linier. Ya. Vektor W, ini vektor W disebut kombinasi linier dari vektor V1 ya, V2 sampai VR. Saya ulangi ya. Jadi ada ruang vektor, katakanlah ruang vektornya adalah V, kemudian W itu ada anggota ruang vektor itu. Maka vektor W itu disebut kombinasi linier dari vektor V1, V2 sampai VR jika dapat dinyatakan dalam W itu dapat dinyatakan dalam K1 V1 plus K2 V2 plus sampai KR VR, di mana K1, K2, VR-nya itu sampai VR itu adalah bilangan real. Jadi misalkan saya bisa memperoleh ternyata W itu sama dengan 2V1 plus 3V2 misalkan. Oh, berarti W itu merupakan kombinasi linier dari V1 dan V2. Gitu ya. Ternyata misalkan saya menemukan W itu sama ternyata W itu sama dengan min V1 plus 3V3. Oh, berarti W itu kombinasi linier dari V1 dan V3 gitu ya. Nah, kalau W itu kombinasi linier dari V1 dan V3, ya dia pasti otomatis dia kombinasi linier dari V1, V2 dan V3. Kenapa? Ini kan nggak ada V2-nya. Ya kan bisa ditambahi 0 V2. Nah, gitu. Paham ya? Oke, itu ya. Itu pengertian kombinasi linier. Jadi vektor W disebut kombinasi linier dari V1, V2 sampai VR jika W itu dapat dinyatakan dalam berapa kalinya V1 ditambah berapa kali V2 tambah berapa kali V3 sampai berapa kalinya VR. Itu namanya kombinasi linier ya. Saya kira mungkin ini yang sudah kemarin ya. Contohnya kalau V-nya R3, V-nya R3 ya. Kemudian saya punya vektor IJK di mana I-nya itu 100, J-nya 010, K-nya 001, maka setiap vektor di R3, misalkan ABC ini, vektor di R3, pasti dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari IJK. Karena apa? Ini ABC itu, ya ABC, dapat dinyatakan sebagai, maaf, mana ini? Di mana ini ya? Oh, sana. Di mana ini? Nah ini. Karena ABC itu, V itu kalau ABC ya, kalau ini saya tulis A, B, C, yang sama dengan V itu sama dengan A kali 100 tambah B kali 010 tambah C 001. Jadi kalau ini dikalikan, ini sama dengan ABC nanti. Oh, berarti ABC ini dapat saya peroleh sebagai kombinasi linier dari IJK, yaitu A kali I tambah B kali C tambah C kali K. Ngerti maksudnya? Paham enggak maksudnya? Apakah Anda paham? Paham, Pak. Paham ya. Jadi kalau saya punya misalkan 3 min 2 1 misalkan, itu pasti dapat saya nyatakan dengan 3 kali I min 2C tambah K. Kalau Anda masukkan I-nya ini, itu akan sesuai ya. Ini biasanya dipakai di fisika kan ya, IJK itu I itu satu satuan positif ke arah sumbu X positif, ini adalah ke sumbu Y positif, IJK kan, IJK ini sumbu Z
positif, satu satuan disebut Z positif. Tuh, ya. Ini artinya kombinasi linear. Kemudian kita lanjutkan. Contoh yang lain adalah kalau saya punya himpunan matrik 2x2, jadi M itu adalah himpunan matrik 2x2. Saya punya matrik A 1000, B-nya 0100, C-nya 0010, D-nya 0001. Maka pasti setiap anggota M, setiap matrik 2x2 mesti dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari A, B, C, D. Contohnya adalah saya punya matrik P. Asalkan dia matrik 2x2, misalkan 2, 5, 3, ini 1 misalkan. Maka P itu mesti dapat saya nyatakan dalam P-nya adalah, nanti bisa dicek ya, ini mesti 2 kali A ditambah 5 kali B, kemudian ditambah 3 kali C, kemudian min D. Anda bisa cek nanti 2 kali A kan ini 2 nanti, yang ini 2 jadi ini kan. Tambah 5B ini kan semuanya 0, ini jadi 5 nanti ini. Kemudian tambah 3 kali C, ini 3 kali C, yang lain 0, ini 3, kalau ditambahkan nanti jadi 3, min D jadi min 1, jadilah ini. Nanti akan seperti ini. Bisa dicek ya. Oh, berarti apa? Maka P yang ini merupakan kombinasi linear dari A, B, C, dan D. Jadi nanti setiap anggota M22, apapun yang saya ambil, saya punya G misalkan secara umum, kalau saya punya matrik A, B, C, supaya tidak sama hurufnya, misalkan ini X, Y, Z, K misalkan, maka G itu dapat dikatakan sebagai X kali A, tambah Y kali B, tambah Z kali C, plus K kali D. Sehingga di sini nih, setiap anggota M merupakan kombinasi linear dari A, B, C, dan D. Itu contoh yang lain di matrik, tadi kan di R3 misalkan ya. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan langsung ya. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, ini tadi sudah. Sekarang saya ke istilah merentang ya. Merentang. Kalau di buku textbook itu adalah span ya. Span. Dia merentang, diterjemahkan merentang. Ada buku yang menerjemahkan membangun, tapi yang umum adalah merentang ya, span. Apa definisinya merentang itu? Jadi definisinya adalah misalkan ada ruang vektor V. Ini V adalah ruang vektor. Saya punya himpunan katakanlah X1, X2, X3 sampai Xn ya. Ini adalah subset dari V. Ini subset dari V. Apa artinya? Setiap anggota di sini merupakan anggota V. Jadi X1 anggota V, X2 anggota V, X3 anggota V sampai Xn anggota V. Maka himpunan X1, X2, maka himpunan X1 ini yang anggotanya X1, X2, X3 sampai Xn ini dikatakan merentang V jika setiap anggota V merupakan kombinasi linear dari X1, X2 sampai Xn. Apa kombinasi linear ini? Kombinasi linear ini apa? Tadi ya, dia dapat dinyatakan sebagai berapa kalinya X1 tambah berapa kalinya X2 tambah berapa kalinya X3 dan seterusnya. Ya. Itu arti dari merentang. Ya. Contoh seperti tadi kan, contohnya saya punya I, ini V-nya R3 katakanlah ya. Jadi V-nya adalah R3. Saya punya himpunan yang anggotanya I tadi 100, J-nya 010, K-nya 001 ya. Dia merentang R3. Kenapa merentang R3 tadi pada sebelumnya? Setiap anggota R3 yang tadi, yang di sini tadi, nah ini. Setiap anggota R3 dapat dikatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor I, J, dan K. Oleh karena itu, I, J, K itu, ini I, J, K itu merentang R3. Ya.
Kemudian dari contoh yang kedua untuk M22 tadi, setiap anggota M22 dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari ABCD, di mana ABCD-nya ini A-nya adalah 1, ini ya A-nya 100, B-nya 0100, C-nya 0010, D-nya adalah 0001 ya. Jadi tadi kita sudah bahas bahwa setiap anggota M merupakan kombinasi linear dari A, B, C, dan D. Sehingga kesimpulannya adalah himpunan anggotanya A, B, C, D itu merentang M. M itu adalah himpunan matrik real 2x2. Itu pengertian dari merentang atau span. Ya, kalau di textbook biasanya dia menggunakan istilah span. Di buku terjemahan yang lain ada yang menerjemahkan merentang, ada buku yang menerjemahkan membangun ya. Membangun. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Bisa lanjut? Lanjut ya. Lanjut. Oke. Nah, sekarang contoh yang lain. Periksa apakah ini jadi V-nya ini R3 ya. V-nya adalah R3. Ruang vektornya adalah R3. Saya punya himpunan anggotanya V1, V2, V3. V1-nya adalah 1,2,1. V2-nya 190, V3-nya 334. Apakah himpunan V1, V2, V3 ini merentang R3? Apa artinya? Apakah setiap anggota R3 pasti dapat saya nyatakan sebagai kombinasi linear dari V1, V2, V3? Itu pertanyaannya. Ya setiap ya. Kalau setiap itu kita ngambil sebarang anggota R3. Jadi kita ngambilnya di sini adalah B1, B2, B3 itu anggota R3. Anda nggak boleh. Misalkan saya ambil 4, 2, 5 misalkan. Oh ternyata ini kombinasi linear dari V1, V2 sampai V3. Oh berarti dia merentang, nggak boleh. Karena ini baru 4, 2, 5. Kalau yang lain misalnya 1, 7, 2. Bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari V1, V2, V3 apa tidak? Nah kalau 2 ini belum dapat disimpulkan dia merentang karena ini baru 2. Padahal harusnya apa? Setiap. Jadi Anda tidak mungkin ngeceki satu persatu. Oh, kalau 105 gimana? Kalau 7 ini kan infinity, enggak banyak, enggak mungkin akan selesai Anda ngeceki satu-satu. Oleh karena itu caranya adalah Anda mengambil sebarang anggota R3. Apa artinya sebarang itu? Yang mewakili seluruh anggota R3. Jadi misalkan B1, B2, B3. B1-nya berapa? Berapapun asalkan bilangan real. B2 berapa? Berapapun asalkan bilangan real. B3 berapapun asalkan bilangan real. Jadi ini mewakili seluruh anggota yang di sini. Ini semua Anda dapat wakili dengan begini. B1, B2, B3. Ya. Jadi misalkan kita ngambil B, yaitu komponennya B1, B2, B3 itu sebarang anggota R3. Nah, pertanyaannya adalah apakah B ini dapat saya nyatakan sebagai kombinasi linear dari V1, V2, V3? Jadi kita misalkan aja, kita misalkan B-nya itu K1, V1 plus K2, V2 plus K3, V3. Kalau kita selalu bisa memperoleh K1, K2, K3, oh berarti siapapun B-nya mesti dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari K1, K2, K3. Tetapi kalau ada kemungkinan tidak bisa diperoleh K1, K2, K3 yang sehingga B sama dengan ini, oh berarti artinya tidak merentang. Ya, tuh ya. Jadi kalau kita jalankan, jadi pertama kita misalkan aja B sama dengan K1 V1 plus K2 V2 plus K3 V3. Kita cari K1, K2, K3. Kalau selalu bisa diperoleh K1, K2, K3 berarti dia merentang. Kalau belum tentu ada berarti dia tidak merentang. Ya. Oke, saya lanjutkan. B-nya tadi adalah B1, B2, B3, ini adalah B. Kemudian yang ini kalau diuraikan K1 kali V1, V1-nya di atas adalah 121. Kemudian plus K2 V2 K2, V2-nya digantikan yang atas 190 plus K3 V3-nya adalah 334. Sehingga ini kalau disederhanakan diperoleh ya. Ini ya bisa ya memperoleh dari atas ke ini, yang ke bawah ini diperoleh sistem bersama linear ini. Bisa enggak? Ini diuraikan komponen pertamanya. Jadi ini kalau diselesaikan sama dengan ya. Oke. Ini kan K1 kan, komponen pertamanya di sini K1, di sini berapa? K2 kan? Paham? Iya, Pak. Paham? Ya, jadi ini komponen pertamanya adalah K1. Di sini komponen pertamanya kan K2, berarti ini plus K2. Ini plus 3, maaf, plus
3K3. Ini komponen pertamanya. Komponen keduanya di sini komponen keduanya 2K1. Ditambah di sini 9K tambah K2. 3K3. Komponen ketiganya adalah di sini 2K1 ditambah K2 9K ketiganya ini K1, 0 Pak. 0 ya. Oh ini Kak, oh maaf ini K1 ya. K1 ketiga ya, K1 sini K2-nya kan 0 tambah 4K3. Nah ini komponen pertama, komponen kedua, ketiga. Itu sama dengan B1, B2, B3. Karena ini sama, maka komponen pertama harus sama. Berarti diperoleh K1 plus K2 plus 3K3. Ini komponen pertama. Sama dengan komponen pertamanya ini berarti B1. Komponen keduanya ini kan komponen kedua sama dengan B2. Komponen ketiganya yang ini sama dengan B3. Nah, sekarang cari solusinya. Apakah selalu ada K1, K2, K3 yang memenuhi ini? Dengan catatan B1, B2, B3-nya itu sudah diketahui. Ini sudah ada ini. Ya, ini bilangan tertentu ini. Jadi kita akan mencari K1, K2, K3 sehingga memenuhi SPL ini. Akhirnya apa? Akhirnya kita harus menyelesaikan SPL ini. Kalau SPL ini punya penyelesaian berarti dia merentang. Kalau tidak punya, maka dia tidak merentang. Oke. Kembali ke konsep yang lama. Gimana cara mengetahui ini punya solusi atau tidak? Maka caranya adalah kebetulan ya. Banyak variabelnya 3, persamaannya ada 3. Berarti materi koefisiennya kan 3 kali 3 kan ya? Apa materi koefisiennya? Koefisiennya apa ini? 1, 1, 3 gitu kan? 1, 9, 3. Ini 1, 0. Gini kan? Ya. Ini kalau dinyatakan kan materi kan begini. Ini K1. Pak, yang kedua Nah, itu bukannya 293, Pak. sebentar. 2 ya. Oh, ini 2 ya. Oh, ini 2 ya. Berarti ini 2. Oke. Iya, Pak. Oh, ini 2. Oke ya. Ada lagi 293 104 gitu ya. K1 kedua ketiga ini B1, B2, B3. Nah, pertanyaannya apakah ini punya solusi atau tidak? Artinya ada enggak K yang memenuhi ini? Nah, kita kembali ke yang lalu. Ini kan AX sama dengan B kan? Nah, A-nya itu matrik persegi 3 kali 3. Kapan ini punya solusi? Kalau apa? Ayo masih ingat enggak? Kapan ini punya solusi? Kalau apa? Kalau ini saya sebut A, kalau apa? A-nya punya inverse. Iya. Kalau ini punya inverse, kalikan inverse dari kiri kan ketemu nanti K1, K2, K3. Ketemu kan? Ya. Paham enggak? Paham, Pak. Ya. Anda boleh ngitung mencari ini dengan eliminasi Gauss Jordan ketemu K1, K2, K3 boleh. Tapi yang lebih cepat adalah ini kan hanya kita tidak akan menghitung K1, K2-nya, K1, K2, K3-nya berapa, tapi cukup meyakinkan untuk mengetahui bahwa ada enggak, selalu ada enggak K1, K2, K3 yang memenuhi ini. Sehingga Anda boleh juga tidak mencari berapa K1, K2, tapi kita punya keyakinan bahwa ini selalu ada, gitu aja. Oleh karena itu Anda boleh hanya mengecek apakah ini punya inverse atau tidak. Kalau ini punya inverse, maka ini punya solusi. Nah, di teorem yang lalu, ini punya inverse kapan? Ini punya inverse. Kalau syaratnya apa? A ini punya inverse kalau determinannya tidak, di bab determinan dulu. Kalau determinannya tidak 0, ini akan punya inverse. Jadi Anda cukup ngecek ini determinannya ini, A ini 0 apa tidak, gitu aja. Ayo, pakai cara apa ini menghitung determinan ini? 3 kali 3 pakai apa? Ini menghitung determinan A, menghitung gimana caranya? 3 kali 3 ini pakai apa? Pakai cara apa? Apa? Ekspansi kofaktor boleh, ya boleh. Apalagi metode kaidah atau metode apa? Kaidah apa? Oh, lupa. 3 kali 3 kaidah apa?
Ayo. Harus. Boleh ekspansi kofaktor, boleh. Itu harus atau kaidah harus boleh. Ayo hitung ini berapa determinan A. Ayo coba hitung determinan A berapa. Anda boleh ekspansi kofaktor, boleh pakai sarus, ya boleh pakai cara yang lain lah. Di eliminasi dengan OBE boleh juga. Ayo hitung determinan A-nya berapa. Ayo saya tunggu. Yang sudah ketemu bisa langsung ini menyebutkan berapa determinannya. Tujuh, Pak. 7. Ada yang lain? Lain juga ketemu 7? Udah Pak, ada yang ketemu 7 yang lain? Ayo coba cek berapa? Empat, Pak. Berapa? 4, Pak. 5? 4. 4. Tuh, ada yang ketemu ada ke 7, ada ketemu 4. Ayo. Yang betul yang mana ini? Loh kok ayo, 3 kali 3 kok lama kok. Iya, 4, Beda-beda. Pak. 4 apa 7? 4. 4, Pak. Oke, 4 ya. Nanti cek ya. Determinannya 4. Nah, kalau 4 berarti tidak 0. Kalau determinannya tidak 0, maka dia punya inverse. Kalau punya inverse, maka ini selalu punya solusi. Maka ada kesimpulannya adalah dia atau punya solusi itu artinya konsisten, punya penyelesaian. SPL ini konsisten untuk semua bisa lebih 2 ya. Karena determinannya tidak 0. Apa artinya? Oh, berarti ini merentang. Kenapa? Karena ini selalu kita menemukan berapapun B1, B2, B3, kita selalu menemukan bilangan K1, K2, K3 yang memenuhi ini. Oh, berarti apa? Setiap anggota R3 pasti dapat saya nyatakan sebagai kombinasi linear dari V1, V2, V3. Berarti apa? Oh, himpunan yang anggotanya V1, V2, V3 itu merentang R3. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Silakan kalau ada pertanyaan. Lanjut, bisa lanjut? Bisa, Pak. Oke, lanjut ya. Contoh kedua. Periksa apakah V1. V1-nya 112, V2-nya 101, V3-nya 213, merentang R3 atau tidak. Sama seperti tadi. Kita ambil sembarang anggota R3, misalkan B1, B2, B3. Pak, apakah harus B1, B2, B3? Tidak harus. Anda boleh ini X, Y, Z, silahkan. Ya. Pokoknya dalam bentuk umum. Tidak boleh ini 1, 2, 3. Nggak boleh itu baru satu anggota. Maka ini adalah secara umum. X, Y, Z boleh, B1, B2, B3 silahkan. Ya, ambil misalkan B-nya adalah sebarang anggota R3. Nah, misalkan kita nyatakan B-nya itu adalah K1 V1, K2 V2, K3 V3. Pertanyaannya adalah apakah selalu ada K1, K2, K3 sehingga
B itu sama dengan K1V1 plus K2V2 plus K3V3. Akhirnya sama juga seperti tadi. Akhirnya kita menyelesaikan ini, SPL ini. Ya, menyelesaikan SPL ini. Kalau SPL ini selalu punya solusi, maka berarti dia merentang. Kalau ada kemungkinan tidak punya solusi, berarti dia tidak merentang seperti tadi. Ini kalau dinyatakan dalam matri kan begini, apa? Matri koefisiennya apa ini? 1, 1, 2. Kemudian 1, 0, 1, 2, 1, 3 kan. Kalau dinyatakan matri kan begini nih. Ini K1, K2, K3. Kemudian adalah B1, B2, B3. Nah, masalahnya seperti tadi. Kebetulan ini kan 3 kali 3 kan. Nah, kapan ini yang punya solusi? Kalau determinan ini tidak 0. Sekarang cek, ayo ini. Determinan A berapa sekarang hitung? Determinan ini. Berapa determinan A-nya? Nol, Pak. 0. 0, Pak. Betul. 0 ya. Oke, 0. Oh, karena determinan 0, maka ini tidak punya inverse. Kalau ini tidak punya inverse, maka ini tidak punya solusi. Ya. Sehingga dia tidak merentang. Dia tidak merentang. Karena ada anggota B yang tidak dapat dinyatakan dalam K1V1 plus K2V2 plus K3V3. Jadi kesimpulannya tidak merentang. Ya. Ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan? Tidak ada? Lanjut. Lanjut, Pak. Lanjut. Oke, sebelum ke linear independen coba saya punya himpunan yang gampang aja lah, V. Sama ya R3. Saya punya himpunan A, kok A sih? Himpunan apa ya? S katakanlah. S itu anggotanya adalah V1 1 2 0, V2-nya adalah 1 3 min 1, V3-nya 0 1 1 kan. Cek apakah S itu merentang S3 apa tidak? Cek apakah S ini yang anggotanya V1, V2, V3 itu merentang kok S3 sih? R3 ya. Merentang R3 ataukah tidak? Ayo saya tunggu 2 menit seperti tadi persis caranya. Masih ingat caranya? Sudah ditulis S-nya? S-nya sudah ditulis? Sudah? Sudah, Pak. Oke, Sudah, ini Pak. ayo. Ini seperti ini, ayo Anda cek. Tadi sudah? 5, Pak.
Apanya? Saya ketemu 5. Apanya yang 5? Determinan. Materi koefisiennya. Ya. Iya, Pak. Materi koefisiennya apa? Akhirnya begini kan, 1, 2, 0 ya. 1, 3, min 1 gitu. 0, 1, ini ya. Ini materi koefisiennya. Ya betul ini. Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi pada akhirnya gini loh. V1 Anda perhatikan V1. 1, 2, 0 itu menjadi kolom pertama. 1, 2, 0. V2 1, 3, min 1 di kolom kedua. 1, 3, min 1, 0, 1, 1. Ini artinya materi koefisiennya. Determinannya berapa ini? Kalau saya sebut A. A berapa? 5. Ya, 5. Iya, Pak. 5 berarti tidak 0 ya. Oh, karena tidak 0 dia merentang. Gitu ya. Nah, ini kebetulan banyak variabel dengan banyak persamaan itu sama sehingga materi koefisiennya persegi. Anda bisa ngecek dari determinan. Tapi ini kalau nggak sama, misalkan ada 4 persamaan, 3 variabel, Anda nggak bisa pakai determinan karena determinan itu hanya untuk apa? Materi persegi. Gimana caranya menyelesaikan pakai cara OB itu? Selalu ada enggak solusinya gitu ya. Oke. Sebelum saya lanjutkan, adakah pertanyaan? Tidak ada? Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, saya lanjutkan ke topik selanjutnya itu yang namanya linear independen atau bebas linear ya. Linear independen atau bebas linear. Jadi ini adalah diterjemahkan menjadi bebas linear. Linear independen atau bebas linear. Tadi merentang sudah, kita lanjutkan kepada bebas dan tidak bebas linear. Yang pertama adalah bebas linear. Apa sih bebas linear itu? Definisi. Ya. Sama seperti biasanya, misalkan V-nya itu ada ruang vektor V ya. Kemudian S itu ada himpunan V1, V2, Vr, ini subset dari V. Di himpunan yang tak kosong, ya vektor-vektor di V. Nah, kalau saya buat SPL begini, K1 V1 plus K2 V2 plus KR VR sama dengan 0, ini nolnya vektor ya. Itu apa ini? Berubah apa ini? Kalau urus kanannya sama dengan 0 berubah apa ini? SPL H ya, sistem bersama linear homogen kalau semua konstantanya 0. Ini artinya vektor 0 ini kan 0 semua konstantanya. Berarti ini SPLH, sistem bersama linear homogen. Anda ingat bahwa dulu kalau SPLH itu ada berapa kemungkinan solusinya? Kalau SPLH? Dua, Pak. 2. Kemungkinan pertama apa? Solusi trivial sama Oke, solusi tak hanya linear. punya sebuah solusi trivial. Semua semua variabelnya bernilai 0 semua. Ini namanya solusi trivial. Yang kedua adalah dia punya solusi tak hingga banyak, gitu kan? Ya, ada solusi yang lain, ada tak hingga banyak. Jadi tidak mungkin SPLH itu tidak punya solusi, hanya 2 kemungkinan. Solusinya tunggal, kalau tunggal itu adalah ternyata solusi trivial, apa artinya? Semuanya variabelnya bernilai 0, atau kemudian ketiga, yang kedua adalah ya tak hingga banyak. Nah, kalau SPLH ini, kalau SPLH ini ya, kalau dia SPL-nya hanya solusi yang trivial, kalau terjadi yang ini, solusi trivial saja, maka himpunan vektor V1 sampai Vr itu disebut dengan bebas linear. Ya. Tapi kalau yang terjadi yang tidak ini, yang sebaliknya, yang kedua, ya maka dikatakan dia linear. Kalau ini independen, linearly independen, ini independen. Ini adanya bergantung linear atau tidak bebas linear. Ada yang menerjemahkan bergantung linear, linear. Tapi ada yang menerjemahkan karena yang atas ini adalah bebas linear, maka ini diterjemahkan tidak bebas linear. Ada yang menerjemahkan tidak bebas linear karena ini adalah bebas linear. Kalau ini ya tidak bebas linear. Ada juga buku yang menerjemahkan ini bebas linear, yang ini bergantung linear. Sama lah. Boleh bergantung linear, boleh tidak bebas linear ya. Jadi kalau SPLH ini hanya punya solusi trivial, hanya satu-satunya trivial itu, maka dia dikatakan
bebas linear. Kalau ada solusi yang lain maka dikatakan dia tidak bebas linear. Contoh ya, contoh. Saya punya ini kebetulan contohnya R3 semua ya. Ini V-nya adalah R3. Saya punya himpunan S, katakanlah anggotanya V1, V2, V3. V1-nya itu adalah 2 min 1. Oh ini maaf, ini R4 ya. Ini R4. Saya punya V1, 2 min 103, V2-nya 125 min 1, V3-nya adalah 7 min 158 ya. Ternyata ya, himpunan V1, V2, V3 itu apa ini? Bergantung linear atau tidak bebas linear. Oke. Maaf. Loh. Maaf. Ternyata ini adalah tidak bebas linear. Kenapa? Karena ini kan punya solusi trivial berarti. Kalau solusi trivial tadi kan ini kan 0 semua, 0, 0, 0 sampai 0. Ternyata ada yang tidak 0. 3V1 tambah V2 min V3 sama dengan 0. Ini artinya adalah solusinya ini K1-nya kan sama dengan 3. K2-nya kan sama dengan 1. K3-nya kan sama dengan min 1. Berarti ada solusi yang non-trivial. Ada solusi yang non. Oh, berarti karena ada solusi yang non-trivial, maka dia tidak bebas linear. Ya. Tapi kalau tidak ada solusi yang non-trivial, maka dikatakan dia bebas linear. Paham enggak? Masih bingung? Jelas apa bingung? Apa jelas bingung? Lanjut. Contoh yang lain dulu, contoh yang lain ya. Misalkan ini V-nya R3. Saya punya I seperti tadi, 100, J-nya 010, K-nya 001. Ini di R3 kan. Nah, pertanyaannya apakah ini jika itu bebas linear apa tidak? Caranya begini, yang paling mudah itu begini. Anda buat ini SPLH. SPLH-nya gini, K1I tambah K2J tambah K3K sama dengan 0. Kemudian cari K1, K2, K3. Kalau K1, K2, K3 itu hanyalah solusi trivial, maka dia disebut bebas linear. Kita selesaikan sekarang ya. K1, I-nya apa K1? K1, I-nya apa? I-nya, ayo. 100. Oke. Tambah K2. J-nya? 010. K3 001 itu sama dengan 0. 0-nya di R3 ya 0 0 0. Sehingga diperoleh kan SPLH akhirnya. Ayo komponen pertama di sini apa yang kiri? Komponen pertamanya apa? Yang harus kiri. Apa? Komponen pertamanya. Jadi diperoleh apa? Komponen pertamanya berapa? K1. K1 ya. Ini kan 0 kan, akhirnya diperoleh K1. Terus komponen keduanya apa? K2. Komponen ketiganya? K3. Nah, itu sama dengan 0 0 0. Diperoleh apa? Akhirnya apa? Diperoleh apa? Ini sama dengan itu. Berarti komponen yang bersesuaian kan sama kan? Berarti apa kesimpulannya? K1 K1 sama dengan 0. Terus? K2 sama dengan 0. K3 ternyata menyebabkan semuanya bernilai 0. Oh, berarti dia ini apa? Bebas linear. Oh, berarti ini karena apa? SPLH ini menyebabkan solusinya hanya punya solusi trivial. Apa yang trivial? Solusinya semuanya hanya bernilai 0. Oh, berarti ini bebas linear. I jika ini loh. I jika ini berarti bebas linear. Ada pertanyaan? Ya. Nah, secara umum kalau nanti di Rn ini kan R3, kalau R2 nanti kalau di R2 ini kan R3 ya. Kalau R2 kalau V-nya nanti R2 kalau saya punya I-nya adalah 10,
J-nya adalah 01 misalkan. Nah ini juga nanti bebas linier. Kalau R4 nanti 10 semua, ini 010, I3-nya misalnya 0010, I4-nya 000, yang komponen keempat yang 1. Itu juga bebas linier. Secara umum begini. Kalau Rn ya 1 lainnya 0, ini yang E2 komponen kedua yang 1 lainnya 0, komponen ketiga nanti yang E3 komponen ketiga yang 1 lainnya 0, sampai yang En komponen ke N yang 1 lainnya 0. Itu adalah himpunan yang bebas linier. Oke. Oke, contoh yang lain. Tentukan apakah vektor V1, V2, V3 ini adalah bebas linier atau tidak bebas linier di R3 ya. Tentunya ini adalah V-nya adalah 1, berarti R3. V1, V2, V3 itu bebas linier atau tidak bebas linier. Seperti tadi Anda buat ini SPLH. K1, V1 plus K2, V2 plus K3, V3 sama, kita samakan dengan 0. Kita buat sama dengan 0 ya. Kita akan melihat K1, K2, K3 itu harus solusi trivial saja atau ada solusi yang lain. Kalau solusinya hanya trivial berarti dia bebas linier. Kalau ada solusi yang non trivial berarti dia tidak bebas linier. Jadi kalau diuraikan K1, V1-nya ini lihat ini ya. 1 min 2 3 plus K2, V2-nya adalah 5 ini 5 6 min 1, K3-nya ini kita sama dengan 0. 0-nya ini adalah tergantung pada ruang vektornya. Kalau ini R3 berarti 0-nya adalah 0 0 0 ya. Oke, seperti tadi ya, komponen pertamanya di sini diperoleh K1 plus 5K2 plus 3K3 harus sama dengan 0, ini komponen pertama ini. Komponen keduanya adalah min 2K1 plus 6K2 plus 2K3 sama dengan 0, ini yang kedua. Dan yang ketiga adalah ini 3K1 min K2, 3 min K2 plus K3 sama dengan 0. Jadi ini akhirnya diperoleh SPLH ini. Seperti tadi kebetulan ini variabelnya 3, persamaannya 3 ya. 3. Kemudian oke. Kemudian kalau seperti ini 3 kali 3 kita bisa membantu, kita bisa menggunakan konsep tadi di determinan ya. Ini matrik koefisiennya adalah A, apa matrik koefisiennya? Ini kan 1 min 2 ya. 3. Kemudian 5 6 min 1. Kemudian 3 2 1. Ini matrik koefisiennya. Kemudian hitung determinan A-nya. Nah, ayo Anda hitung determinan A-nya berapa? Cocok enggak? 0 apa tidak? Ini menurut ini adalah 0. Coba Anda hitung. Hanya ini ya. 153 min 2 6 berapa? Min 62 3 min 1 1. Ini berapa determinannya? Ayo. Hitung. Biar Anda berlatih. Karena mudah ini kan masih 3 kali 3 kan. Bisa pakai sarus ya. Apakah betul determinannya 0? Betul, Pak. Betul ya? Oke. Nah, kalau determinannya 0, maka dia hanya punya solusi yang trivial saja. Jadi kalau determinannya 0, ini ternyata determinannya 0, maka dia hanya punya solusi yang trivial, atau dengan kata lain, maaf. Karena determinannya 0, maka dia punya solusi yang non trivial ya. Kalau determinannya 0, dia punya solusi yang non trivial. Ya. Karena dia punya solusi yang non trivial, maka seperti tadi kalau dia punya solusi yang non trivial berarti dia tidak bebas linier atau bergantung linier. Ya. Jadi kalau kebetulan banyak variabel dan banyak persamaannya sama, Anda bisa dengan melihat atau menghitung determinannya. Kalau determinannya 0, ya, maka dia tidak bebas linier. Kalau determinnya tidak 0, maka dia bebas linier. Gitu. Oke.
Ada pertanyaan? Bisa lanjut? Bisa, Pak. Oke, lanjut ya. Dan nah, ini beberapa teorema kelanjutan yang dari yang lalu. Ini teoremanya adalah pernyataan berikut adalah ekuivalen ya. Apa artinya ekuivalen? Yang lalu kan sudah sebagian, kita tambah lagi ini. Pernyataan berikut ekuivalen. Apa artinya ekuivalen? Kalau satu terjadi maka yang lain pasti terjadi. Sebaliknya, kalau satu tidak terjadi maka yang lain tidak terjadi ya. Satu, A itu invertible. Invertible itu artinya punya inverse ya, punya inverse. Inverse itu dapat dibalik atau punya inverse. Kalau A invertible atau punya inverse. Kalau ini A itu punya inverse, maka yang lain terjadi. Apa artinya? Misalkan begini. Kalau A itu punya inverse, maka ini seperti tadi ini. Ini kan SPLH ini AX sama dengan 0 ya. AX sama dengan, maka AX sama dengan SPLH ini ya hanya punya solusi yang trivial. Ya. Kalau A punya inverse, maka AX sama dengan 0 itu hanya punya solusi trivial. Kemudian lihat dengan ini, kaitan dengan ini. Maka determinannya tidak 0. Itu tiga-tiganya ekuivalen. Seperti tadi, Anda kan menghitung determinannya tadi kan. Kalau determinannya tidak 0, maka ini terjadi ini. SPLH AX sama dengan 0 itu hanya punya solusi yang trivial. Akhirnya tadi apa? Karena hanya punya solusi trivial, maka dia bebas linier. Jadi kalau determinannya tidak 0, dia bebas linier. Sebaliknya kalau ini tidak 0, kalau ini sama dengan 0, ini tidak terjadi. Apa kalau bebas linier? Berarti berarti tidak bebas linier gitu ya. Paham maksudnya? Ini yang digunakan tadi sebenarnya ya. Jadi kalau determinannya itu tidak 0, kalau ini tidak 0, maka SPLH ini, tadi kan SPLH sebenarnya yang kita melakukan SPLH. Dia hanya punya solusi trivial. Oh, berdasarkan definisi, kalau hanya punya solusi trivial berarti dia bebas linier. Sebaliknya, kalau determinannya sama dengan 0, berarti ini tidak terjadi, berarti ini juga tidak terjadi. Artinya apa? Ini tidak terjadi. Berarti apa? Oh, berarti tidak bebas linier. Ya. Kemudian yang lainnya adalah ini yang lalu ini yang C dan D ini sudah yang lalu. AX sama dengan B itu konsisten untuk setiap matriks B ya, punya solusi, artinya konsisten itu punya solusi ya. Kemudian AX sama dengan B itu di samping punya solusi, dia hanya punya solusi tunggal ya. Ya, exactly one solution, berarti ini tunggal, hanya punya satu solusi. Hanya punya solusi. Oke, ya. Jadi seperti tadi kalau determinannya itu tidak 0, maka kalau dalam hal B-nya itu 0 semua sama dengan yang ini, maka dia hanya punya sebuah solusi, yaitu adalah solusi yang trivial itu ya. Di inilah pernyataan yang kesemuanya adalah ekuivalen. Apa artinya? Kalau satu terjadi maka yang lain pasti terjadi. Sebaliknya, kalau satu tidak terjadi maka yang lain tidak terjadi. Oke, bisa lanjut ya. Oke, nih. Ini berarti V-nya adalah R4. Saya punya V1, V2, V3 ya. Di V-nya itu R4, saya punya 3 vektor V1, V2, V3 ya. Pertanyaannya adalah tentukan apakah V1, V2, V3 ini bebas linier atau tidak bebas linier. Bebas linier atau tidak bebas linier. Ayo, Anda cek. Gimana caranya? Saya awali ya. Anda buat begini. K1, V1 plus K2, V2 plus K3, V3 sama dengan 0 ya. 0-nya di R4 itu apa? 0, 0, 0, 0. Ayo lanjutkan. Ini diperoleh apa nanti SPLH-nya? Ayo lanjutkan. K1, V1-nya ganti ini ya. K2, V2-nya ganti ini. K3, V3-nya ganti ini. Ayo saya tunggu.
Silakan. Area diperoleh SPL gimana ini? Komponen pertamanya apa? Komponen pertamanya apa? Halo. K1, 4 K1 K2, 5 K3. plus, oke, 4K2 plus 5K3 ya, sama dengan 0. Terus yang kedua 2. 2K2. 2 K2. Oh, 2 2K2. K1. 2 2K1. tambah 9 9K2. tambah 8K3. 8 K3. terus 2K1 2K1. tambah 9K2 2. tambah 9K3. terus min K1 min min 4K2 4K2 min min 5K3. Nah, ini selesaikan. Nah, ini nggak bisa pakai determinan. Kenapa? Variabelnya 3, persamaannya 4. Nggak bisa pakai determinan ya. Maka Anda ini selesaikan biasa. Pakai apa? OBE ya, eliminasi Gauss atau eliminasi Gauss Jordan. Masih ingat? Iya, masih ingat Iya, kan? Pak. Oke, yo. Iya. Lakukan. Ini 1, 4, 5, kemudian 2, 9, 8, 2, 9, 299, kemudian min 1, min 4. Nah, ini kan 0 semua yang konstantanya ya. Ini 0, 0, 0, 0. Ayo lanjutkan pakai ilmu Gauss atau Gauss Jordan. Nanti akan diperoleh seperti apa ini akhirnya.
Ada yang sudah sampai ini dirubah ya, ini lakukan OBE sehingga ini nanti menjadi eselon baris reduksi ya. Di akhirnya nanti jadi apa ini? Ada yang sudah? Yang ini pasti 0, ini yang paling kanan ini boleh tulis apa boleh tidak, karena dia apapun ini OBE apapun ini tetap 0 terus ya. Tapi supaya tidak lupa ditulis sih boleh ya. Ada yang sudah? Ayo, ini apa ini? Akhirnya eselon reduksinya apa? Jadi apa? 1, 1, 0, 0, 0, 0, oh 0, 0 ya. Terus 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Terus 0, 0. 1, 1, 0. 0 apa ini? 0, 0, 1. 1, 0, Terus 0, 0, 0, 0. oke, gini ya. Ini oke. Nah, sudah. Apa kesimpulannya ini? Ini yang terakhir 0 sama dengan 0 nggak masalah, betul ya. Terus yang pertama menyatakan apa itu? Ini loh baris pertama K1 sama dengan 0. Terus Kedua sama Kedua sama dengan terus ketiga sama dengan Ketiga sama dengan berarti apa? Solusinya hanya solusi yang trivial kan? Berarti apa kesimpulannya? V1, V2, V3 apa? Kalau hanya solusinya trivial, dia
Bebas linier. Bebas Bebas linier. Oh, berarti dia bebas linier. Ya. Tuh caranya. Itu ya caranya ya. Jadi Anda bedakan kalau kebetulan materi koefisiennya itu kok materi persegi, Anda boleh hitung dengan determinan lebih singkat. Tapi kalau itu bukan materi persegi, Anda nggak bisa pakai determinan kan. Ya, Anda selesaikan seperti ini. Ya. Pak, apa contohnya nanti kalau dia itu solusinya ada yang non trivial seperti begini ya. Misalkan ya, nanti kok ketemunya ini 0 misalkan ya. Misalkan ini 0. Paham maksudnya? Halo. Iya, Pak. Nah, misalnya seperti itu, misalkan akhirnya kok ketemunya seperti itu. Apa kesimpulannya? Misalnya kalau ini, berarti K1-nya berapa? 0. 0. K2-nya berapa? 0. 0. K3-nya berapa? Enggak ada syarat kan? Berarti K3-nya enggak ada syarat. Berarti K3-nya berapapun asalkan bilangan real. Berarti apa? Apakah hanya solusi trivial? Tidak, karena apa? Kalau K3-nya 0, iya trivial kan boleh, K-nya berapapun. Bisa K3-nya misalkan 1, boleh K3-nya 5. Oh, berarti ada solusi yang non-trivial, berarti tidak bebas linier kalau seperti ini. Ya, paham ya? Oke, ya, paham. Oke, ya. Oke, maaf. Oke, berarti ini sudah tadi ini. Terus kita lanjutkan. Ayo sekarang ada berlatih ini. Untuk berikut ini tentukan apakah vektor-vektor ini adalah bebas linear atau tidak bebas linear di R3. Jadi ini V-nya R3 ya. V-nya adalah R3. Periksa apakah bebas linear atau tidak bebas linear A dan B. Supaya cepat, yang A itu yang perempuan, ini yang perempuan, yang laki-laki yang B. Yuk. Saya tunggu berapa menit? 3 menit. Yang 2A itu yang perempuan, yang 2B yang laki-laki. Yang 2A itu lebih cepat ya, bisa cepat itu yang 2A. Ada yang sudah 2A?
Oke, yang 2A. Siapa? Yang sudah. Determinannya tidak nol. Siapa lagi? Ini siapa ini? Aulia Aulia. Kenapa Aulia? Determinannya? tidak sama dengan nol. Berarti kesimpulannya apa? Bebas linear. Berarti bebas ini. Karena dia hanya punya solusi yang trivial ya. Ini bebas linear. Yang lain sama? Sama, Pak. Oke. Oke, bebas linear. Terus yang B. Ayo siapa yang B? Yang laki-laki? Siapa yang sudah? Yang perempuan yang sudah tadi bisa membantu yang B. Ini karena nggak bisa pakai determinan yang B ini. Karena apa? Dia bukan materi persegi kan. Ada yang sudah yang B? Ini nanti kan gimana ini? Usinya itu 1, 2, 3. Ini kan begini nanti kan min 2, 0. Iya. Apa ini matrik? Ini gimana nanti pakai gimana ini? Akhirnya matriknya diperoleh bagaimana ini? Ini kan nanti 0, 0 gitu kan? 0, 0 gini kan? Ya. Iya, Pak. Oke, ini apa nih matriknya? Min 2, 0, 1 gini kan? Iya. 3, 25, 25, 6, min 1, Min 1, Min 1, 1, 7, 0, min 2. 0, 2. Oke. Oke, akhirnya lakukan OBE, akhirnya ketemu gimana ini? Ada yang sudah sampai eselon reduksi? Jadi ini kalau disebut V1, V2, V3, V4, akhirnya kan nanti ketemu gini kan K1, V1 plus K2, V2 plus K3 plus gimana? Ada yang sudah? Ini? Ini kan jelas yang terakhir tetap 0, 0, 0 kan gini kan. Ini apa ini?
Ada yang sudah? Ayo, yuk. Ya laki-laki dari tadi, ayo gimana ini? Halo. Ayo siapa ini? Ayo, yang perempuan. Ada yang ketemu ini? Belum ketemu, Pak. Belum. Kenapa? Sulitnya di mana? Sulitnya di mana? Ayo. Nemu pecahan gitu tak ya bilangannya? Iya, Pak. Iya. Oke. Apa kita kerjakan bersama? Halo. Ada yang Iya, sudah Pak. mau? Ya Pak, bersama aja Pak. Walah kamu. Oke, bersama ini dan ya. Nanti nggak cukup, nanti saya perkecil supaya cukup. Jadi ini oke, ini berarti min 2, 0, 1, kemudian 3, 2, 5, 6, min 1, 1, 7, 2. Ini 0 ya. Oke, contoh gimana diapakan ini? Misalkan kalau saya ya, baris 3 saya tukar dengan baris pertama. Jadi baris pertama saya tukar dengan baris kedua. Baris ketiga. Jadi apa berarti ini? 1, 5, 1 min 2. Ya ini 0. Yang kedua tetap 0, 2, min 1, 0, 0. Kemudian ini min 2, 3, 6, 7, 0. Oke ya. Ini sudah 1. Ini kan sudah 0 kan? Ini mau saya nolkan. Ini mau saya nolkan ya baris ketiga. Berarti apa? Baris ketiga ditambah 2 kali baris pertama ya. Yang pertama tetap dulu 1, 5. 1 min 2, 0. 0, 2 min 1, 0, 0. Baris ketiga tambah 2 kali baris pertama. Berarti berapa ini? 0 ya? Iya, Pak. Terus tambah 2, 10, 13. 13. Terus 2, 8. 2, 3 ya? 3. 0. Gitu kan? Terus
Ini jadikan 1 ya. Oh, ini yang menyebabkan setengah ya. Menyebabkan ini min setengah nanti. Oke, tidak apa-apa. Berarti baris kedua itu ya kalikan setengah ya. Berarti diperoleh baris pertama tetap dulu 15 min 151 min 2 0. Ini baris kedua jadi apa? 0 1 kan? 1 Min min setengah 0. 0 0. 0. Ini 0 13 8 3 0. Oke. Terus. Nah, semuanya dengan baris kedua sekarang. Baris pertama saya kurangi, berarti yang kedua tetap ya 0 1 min setengah 0 0. Baris pertama saya kurangi dengan 5 kali baris pertama. Baris pertama saya kurangi 5 kali baris kedua. Ini berarti berapa ini? 1 tetap ya, ini 0 ya. Min 5, berarti min 5 per 2. 1 min 5 per 2, piro? Min 3 per 2. Min 3 per 2. Ini 0 kan? Tetap ini ya, karena 0. Ini 0. Wes. Sekarang ini kan 13. Baris ketiga dikurangi 13 kali baris kedua. Ini 0, ini 0, 13 kali. Berarti berapa? 8 ditambah 13 per 2 ya? Betul? 3. Dipiro iki? 14 29 per 2. 16. Iya kan? 29 per 2 kan? Iya, Pak. Iya. Yang ini 3 tetap. Ya. Iya, Pak. Oke, wis. Ini sekarang berarti ini baris ketiga kalikan piro iki? 2 per 29 ya. Yang lain tetap 1 0 min 3 per 2 min 2 0. Ini 0 1 min setengah 0 0 0 0 supaya 1 kalikan 2 per 2 berarti ini 1 kali 2 2 per 9 berarti ini 6 per 29 betul. Betul ini sudah? Itu tadi kayaknya ada yang salah hitung. Yang mana? Yang mana? Ini apa Yang kirinya yang min ini? 3 per 2. Min 3. Yang ini atas ini? Iya. Ini tadi dari mana sih? Min 5 ya? Iya. Oh, min 5 berarti 5 per 2 ya? Iya, Pak, tadi. 1 tambah 5 per 2 berarti 7 per 2 malahan ya? Iya, Pak. Oh iya, ini berarti 7, maaf, ini 7. Berarti ini 7 per 2. Berarti ini 0. Oke, sampai ada lagi yang ini? Sudah? Nah, kalau sudah sekarang ini tinggal dengan baris ketiga ya. Berarti yang baris ketiga tetap 0 0 1 6 per 2 9 0. Nah, baris pertama ditambah 7 per 2 kali baris kedua. Berarti ini 1 0 0 kan? Tetap karena 7 per 2 kali 0 tetap ini menjadi min 2. Ini 0. Sekarang baris kedua ditambah setengah baris ketiga. Iya. 0 1 0 ditambah setengahnya ini berarti 6 ditambah setengahnya ini. Setengahnya ini berarti 3 per gini. Gitu kan? Ya, gitu ya. Oh, ini berarti apa ini? Ayo, berarti K1 sama dengan apa iki?
1 sama dengan apa? 1 sama dengan apa ini? 2? 2/4. Oke. K2 min 3/29 K4 K3 sama dengan min 6/29 K4. K4-nya berapa? Gak ada syarat kan? Dia bilang real sembarang. Berarti apa? Kalau K4-nya 0 ini 0 semua kan? Berarti dia solusi trivial. Apakah hanya itu satu-satunya? Tidak kan? Kalau misalnya K4-nya 1 gitu kan? Ini 2 min 3/29 min 6/29 berarti 1. K4-nya 1 gitu kan? Ya, apa artinya? Ada solusi yang non trivial. Berarti apa kesimpulannya? Berarti kesimpulannya tidak bebas Linear. Oke ya, 1. Nah, boleh juga Anda dulu sebenarnya kita sudah membahas ya. Kalau ada SPLH, kalau Anda masih ingat, kalau ada SPLH ya banyak variabel melebihi banyak persamaan, maka dia punya solusi tak hingga banyak. Pernah enggak itu? Yo, dulu di bab bersama. Jadi kalau ada SPLH ya, SPLH, kalau banyak variabel itu lebih dari banyak persamaan, maka ini punya solusi tak hingga banyak. Solusinya tak hingga banyak. Atau punya solusi yang non trivial. Berarti sebenarnya Anda kalau ingat ini nggak perlu melanjut gini. Oh ini kan di sini tadi kan. Oh ini variabelnya ada 4, persamaannya ada berapa? 3. Iya, paham maksud saya? Paham, Halo. Pak. Ya variabelnya ada 4 kan. K1, K2, K3, 4, persamaannya ada 3. Oh berarti banyak variabelnya melebihi banyak persamaan. Oh berarti dia punya solusi non trivial. Sudah langsung ada aja ini kan. Simpulkan oh dia pasti tidak bebas linear. Kalau ingat itu ya. Kalau nggak ingat yang kerjakan seperti ini lebih lama. Tapi kalau Anda langsung memberikan argumentasi karena banyak variabelnya melebihi banyak persamaan, maka ini punya solusi non trivial. Maka kesimpulannya dia tidak bebas linear. Sudah beres. Nilainya sama dengan Anda mengerjakan ini semua. Tapi lebih singkat mana? Singkat yang tadi kan? Ya. Iya, Pak. Nah, gitu ya. Diingat-ingat kalau begitu. Jadi kalau ada SPLH ya. Kalau banyak variabelnya melebihi banyak persamaan, maka solusinya tak hingga banyak. Sudah, kalau solusinya tak hingga banyak, berarti ya dia tidak bebas linear. Sudah. Tapi kalau Anda nggak ingat itu, apa ya kenapa? Oh ya lakukan ini, lama tentunya. Anda melakukan ini ketemunya seperti ini. Oh sama juga, ketemu bahwa solusinya tak hingga banyak. Oh, berarti dia tidak bebas linear. Oke. Ada pertanyaan atau tidak? Lanjut ya. Oke. Teorema. Ini teorema yang membantu kita. Kalau ada himpunan dengan 2 atau lebih ya, anggotanya kok 2 atau lebih, dia bisa punya himpunan. Anggotanya itu B1, B2 ya. Atau sampai VR. R-nya itu lebih besar sama dengan 2. Apa artinya? Anggotanya itu 2, minimal 2 atau 3 ya. Ini adalah set with ya 2 or more vector is. Jadi kalau ada himpunan vektor anggotanya 2 atau lebih, maka yang pertama dia ini akan apa ini? Linearly independent, berarti bergantung linear atau tidak bebas linear jika dan hanya jika ya. Paling sedikit ada vektor yang dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor yang lain ya. Jadi kalau di himpunan vektor S dia anggotanya 2 atau lebih, maka dia tidak bebas linear jika dan hanya jika ada vektor di sini yang dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor yang lainnya. Berarti tidak bebas linear. Sebaliknya,
Kalau tidak ada vektor di sini yang dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor yang lainnya, maka dia bebas linear. Itu teorema yang ini. Ya. Contoh begini, contoh yang paling mudah gini ya. Contoh misalkan saya punya S. S-nya itu himpunannya V1 misalkan ya. Di R2 aja 1,2. V2-nya adalah min 2,4. V3-nya adalah misalkan min 1,6. Pertanyaannya, S itu bebas linear apa tidak? Misalkan begitu ya. Cara yang pertama pakai definisi tadi kan. Buat K1 V1 plus K2 V2 plus K3 V3 sama dengan 0. Karena ini nanti matriks koefisiennya bukan matriks persegi, nggak bisa pakai determinan. Anda selesaikan seperti tadi. Satu, cara yang pertama. Yang kedua adalah ini. Oh ternyata V3 itu sama dengan V1 tambah V2. Betul nggak? Ini tambah ini. Betul kan? Memang saya buat begitu tadi ya. Jadi V3 itu ternyata sama dengan V1 tambah V2. Apa artinya? Ada anggota S yang merupakan kombinasi linear dari yang lain. Oh, ternyata V3 adalah berapa kalinya V1 tambah berapa kalinya V2. Ternyata V3 itu V1 tambah V2. Oh, itu namanya berarti ada anggota S yang merupakan kombinasi linear dari anggota S yang lain. Oh, berarti pasti ini tidak bebas linear. Gitu loh. Kalau kebetulan Anda, oh ternyata ini sama dengan ini, oh ternyata ini tambah ini, atau dua kalinya ini tambah ini. Oh, kalau Anda ketemu itu, maka dia pasti tidak bebas linear. Ya. Oke. Oke. Teorema selanjutnya, kalau vektornya adalah finite, memuat, kalau ada himpunan finite, kok satu di antaranya itu vektor 0, itu pasti tidak bebas linear. Ya. Kok ada di dalamnya ada vektor 0, ada himpunan S, kok ini ada vektor V1-nya misalkan 1, 7, 8, V2-nya misalkan 5, 3, 9, V3-nya misalkan 0, 0, 0 misalkan kan. Oh kok di dalamnya ada vektor 0 ini, oh pasti ini tidak bebas linear. Jadi kalau ada himpunan di dalamnya ada vektor 0-nya, pasti dia tidak bebas linear. Oke ya. Nah, kemudian yang penting lagi ini, teorem yang bawah ini. Kalau ruang vektornya itu Rn, seperti tadi kan, R1, R2, R3, R4 dan seterusnya ya. Ada himpunan S. Himpunan S itu banyak anggotanya 1, 2 sampai R. Ya. Kok R-nya itu melebihi N, maka dia pasti tidak bebas linear. Paham maksudnya? Paham? Enggak paham? Nih contoh gini, ini S ini. Ini V-nya berapa? Ruang vektornya apa ini? Kalau S-nya ini. Ruang vektornya apa? V-nya adalah apa? R2. Oke, R2. Berarti N-nya berapa ini? 2. R2. Banyak anggota S berapa? Ini loh, anggota S berapa? Banyak anggotanya S berapa? 3. R-nya 3. Oh, dia melebihi dari ini. R-nya itu 3, V1, V2, V3. R2, R-nya melebihi. Oh, pasti tidak bebas linear. Paham? Paham enggak? Di ruang vektornya R2. Ada himpunan banyak anggotanya 3. Oh, pasti tidak bebas linear. 4 pasti tidak bebas. Kalau 2 belum tentu. Kita nggak bisa mengatakan apa-apa kalau 2 ya. Jadi kalau melebihi itu pasti tidak bebas linear. Kalau kecil atau sama kita jangan simpulkan apa-apa, kita nggak tahu. Jadi yang boleh kita simpulkan adalah kalau banyak anggota himpunannya itu melebihi N-nya. Misalkan kita berbicara di R4 ya. Misalkan V-nya R4. Saya punya himpunan V1, V2 sampai V6. Suruh selidiki bebas linear apa tidak? Oh pasti R ini 6 melebihi R ini. Oh pasti tidak bebas linear. Tuh ya. Dengan ingat. Nah ini ya. Ini sangat membantu kita. Jadi kalau sudah ketahuan ini memenuhi ini, nggak usah lagi diselesaikan seperti tadi, pakai teorema ini saja langsung tidak bebas linear. Seperti contohnya yang atas tadi ini, V-nya R2, kok ada himpunan, kok ada 3 anggota, oh pasti tidak bebas linear. Sudah. Anda boleh tidak mengerjakan cara seperti tadi,
langsung pakai teorema ini. Ya. Langsung aja tulis berdasarkan teorema maka S tidak bebas linier, gitu aja sudah betul. Oke ya, lanjut. Yang terakhir. Yang terakhir ini hanya kesimpulan sebenarnya ya. Ini basis dan dimensi ya. Apa itu basis, apa itu dimensi ya. Basis. Misalkan V adalah ruang vektor. S adalah himpunan V1, V2 sampai Vn ya. Maka S ini disebut basis V jika memenuhi dua syarat. Satu, dia itu bebas linier, yang kedua itu merentang S. Ya. Itu namanya basis. Jadi kalau ada ruang vektor V, kemudian ada himpunan S itu anggotanya V1 sampai Vn misalkan. Maka himpunan S ini disebut basis V kalau memenuhi dua syarat. S-nya itu bebas linier dan dia merentang V. Itu namanya basis. Jadi syaratnya basis itu adalah merentang dan bebas linier. Oke, contoh. Yang seperti tadi, yang di R3, kita sudah berbicara bahwa IJK tadi, dia itu pada saat di bab merentang ini merentang, kemudian bebas linier, maka ini disebut basis R3. Ya, IJK ini 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1 ini basis R3. Karena dia tadi di merentang, kita sudah membicarakan ini merentang R3. Kita di bab bebas linier tadi kita sudah membicarakan juga ini adalah bebas linier. Jadi dia merentang dan bebas linier. Maka himpunan ini yang anggotanya IJK ini basis R3. Ya. Nah, IJK ini yang isinya adalah 100010001 ini disebut dengan basis standar namanya ya, basis standar. Standar ya. Nah, apakah di R3 itu basisnya hanya ini ya? Tidak, banyak basisnya ya. Bisa yang lain. Pokoknya asalkan dia itu misalkan ada vektor lain, asalkan dia merentang, bebas linier, ya merentang dan bebas linier, itu dia namanya basis. Tidak hanya ini, banyak yang lain. Nanti di soal-soal latihan Anda bisa cek basis dari R3 yang lain ya. Pokoknya asalkan merentang, bebas linier, maka dia menjadi basis. Nah, cuma yang ini nih disebut dengan basis standar. Yang lain ya tidak kita namakan basis standar ya. Pokoknya yang basis standar itu adalah yang ini IJK 100 010 001 ya. Kemudian nah kalau Rn secara umum, kalau R3 tadi kan ada hanya 3 komponen sampai N E3. Kalau Rn secara umum E1, E2 sampai En ya. Ini basis standar dari Rn ya. Oke. Nah, ini yang lain, basis yang lain ya. Tunjukkan bahwa himpunan vektor berikut adalah basis. Ini kita berbicara kalau ini adalah di R3, ya basis R3. Ternyata ini V1, V2, dan V3 juga basis R3. Kenapa? Karena dia ini nanti dicek dia merentang, span ya, dan dia bebas linier ya. Dan ini juga bebas linier. Sehingga ya merentangnya nanti bisa dicek ya. Apakah setiap anggota R3 itu dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari V1, V2, V3. Seperti tadi caranya kan. Dibuat ini ya. Ambil B anggota R3 sembarang, buat seperti ini ya. Ini C1, C2, C3. C1, C2, C3. Nah ini kan. Karena kebetulan ini adalah matriks koefisiennya 3 kali 3 pakai determinan ya. Kalau pakai determinan, karena ini kalau dihitung nanti determinannya tidak 0. Anda bisa cek nanti. Kenapa? Terus kalau determinannya tidak 0, itu sudah mengatakan dua-duanya. Dia merentang dan dia bebas linier. Akhirnya dia adalah basis. Kenapa kalau determinannya tidak 0, dia memenuhi dua-duanya, dia merentang dan juga bebas linier. Kenapa? Nah, pakai ini. Yang ini tadi yang pernyataan yang ekuivalen tadi itu mana? Pernyataan berikut ekuivalen. Nah, ini pakai teorema ini. Kenapa? Kalau ya determinannya tidak 0, maka ini AX sama dengan B, dia selalu konsisten, punya
selalu punya solusi, maka dia merentang. Jadi yang ini, yang B itu ini pakai ini. Selalu konsisten, apanya selalu punya penyelesaian, berarti dia merentang. Kemudian bebas linearnya pakai mana? Pakai yang B. Kalau ini sama dengan 0, dia apa? Hanya punya solusi yang trivial, berarti dia bebas linear. Merentang bebas linear, maka dia basis. Tuh, jadi kalau kebetulan ya matrik koefisiennya itu matrik persegi, Anda cukup hitung determinannya saja. Kalau determinannya tidak 0, oh dia mesti basis ya. Kalau 0 dia bukan. Kalau itu matrik persegi, tapi kalau bukan matrik persegi nggak bisa pakai cara ini, karena ini hanya khusus untuk yang matrik koefisiennya adalah matrik persegi. Ya. Di mana ini? Nah, ya, jadi cukup cek determinannya ini, karena determinan tidak 0. Maka sudah mesti basis, dia merentang dan bebas linear. Menggunakan yang tadi itu, pernyataan yang ekivalen itu tadi. Kemudian lanjut ya. Nah, kalau contoh yang lain, kalau matrik ya. Nah, ini yang saya tadi tulis ABCD tadi, ini M1 M2 ABCD tadi ya. Tadi ABCD kan merentang M22 kan. Dia tadi juga kita buktikan bahwa ini juga bebas. Anda bisa cek bahwa ini bebas linear ya. Akhirnya M22 itu punya basis yaitu 100, 1000, 0100, ini juga membentuk basis untuk M22. Ya. Oke ya. Nah, sekarang penyebutannya ya, penyebutannya adalah dimensi. Dimensi itu dimensi itu adalah banyak anggota basis. Itu namanya dimensi. Kalau anggota basisnya itu sebanyak hingga. Kalau infinite ya kita katakan infinite gitu aja. Kita bicarakan yang berdimensi hingga saja. Ya, berdimensi hingga. Jadi dimensi itu apa? Dimensi itu sama dengan banyak anggota basis. Ya. Nah, dengan demikian berarti dimensi R3 berapa tadi? Dimensi R3 berapa? Berapa dimensi R3? Tadi R3 itu kan apa? Basisnya, yang basis standar apa? Tadi loh, apa yang S3, R3, I, jika itu loh. Ya. I-nya 100, 010001. Ini kan basis tadi kan? Basis R3 kan. Berarti dimensi R3 berapa? 3. Banyak. Nah, 3. Pak, kalau ketemu basis yang lain, pasti banyak anggotanya sama. Jadi nggak mungkin R3 ketemu basis anggotanya 4, nggak mungkin, pasti 3. Jadi ya, kalau ada ruang vektor banyak anggota basisnya mesti banyaknya lu sama. Tapi anggotanya belum tentu sama. Tapi banyaknya kalau ini 3, maka kalau di R3 pasti banyak anggota basisnya mesti 3. Nggak akan mungkin Anda mendapatkan banyak anggotanya 4, nggak mungkin. Ya, dengan secara umum kalau dimensi R4 berapa? 4. Secara umum adalah dimensi Rn berapa? Dengan N. Kalau dimensi M22 tadi berapa? M22 berapa? Yo. Dimensi matrik 2 kali 2 berapa? Yang tadi dulu ini berapa berarti dimensinya? 4. 4. Ini karena anggotanya basisnya ada 4. Ini loh. 1, 2, 3, 4. Jadi berarti apa? Dimensi M22 itu sama dengan 4. Ada pertanyaan? Adakah pertanyaan? Belum, Mbak. Ada ya? Oke. Kalau nggak ada, ya.
Sekian pertemuan kita hari ini ya.